Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Nastroyla qale ishlanishdak, ko'chalarni gullat qilishga jillaniya qaling. Hammasi yaxmali yoki gallakmi, yo'llarimiz yoritsin chiroq, gayguyimiz kallada taro', oldinda tuman yoki yomg'ir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ijal. Alhamdulillah, Ibu Ima sehat, Bu? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya nih, Bu. Bagaimana Ibu rencana Ibu untuk melakukan coaching nanti? Ya, Pak. Rencananya saya akan melakukan coaching bersama Pak Denny ya. Nanti saya akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Denny akan berperan sebagai coachee. Mungkin begitu ya, Pak ya. Iya. Sudah ada persiapan apa Ibu untuk melakukan coaching ini, Bu? Persiapannya saya mengikuti alur saja ya Pak ya. Iya. Mengikuti alur Tirta saja. Nanti apa yang ingin saya sampaikan kepada Pak Denny begitu. Iya. Terus Ibu ada ketercapaian khusus dalam melakukan coaching ini atau tujuan yang ingin Ibu tempuh dalam melakukan coaching ini? Ada gak tujuan atau ketercapaian khusus bagi Ibu sendiri untuk melakukan Kompetensi coaching ini? maksudnya ya Pak ya? Iya, seperti kompetensi. Kompetensi apa yang Ibu harapkan atau ingin Ibu dapatkan dalam melakukan coaching ini? Pertama-tama nih saya mau ucapan terima kasih dulu nih kepada Bapak ya atas kehadiran Bapak sebagai observer ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu Ima. Dari kegiatan nanti ya saya bersama Pak Denny. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya lakukan nanti bersama Pak Denny itu yaitu bagaimana saya menghadirkan diri penuh terhadap praktik coaching nanti. Jadi saya jadi kompetensi menghadirkan diri sepenuhnya supaya si coachee merasa nyaman dan terbuka permasalahan yang dia hadapi begitu. Oh iya, bagus sekali Bu Ima. Apa yang menjadi kompetensi yang ingin diharapkan Ibu itu? Apakah Ibu sudah mengidentifikasi apa yang akan menjadi halangan penyebab yang akan dilihat temui saat melakukan coaching dengan Pak Denny ini? Ada ya Pak ya. Nanti mungkin untuk nanti mungkin dalam kompetensi rencana aksi si coachee ya. Karena jadi nanti di rencana aksi si coachee itu kan kita harus banyak menggali sepenuhnya. Betul. Jadi nanti si coachee dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman si coachee sendiri yang akan nantinya di-sharing ke saya. Nanti saya akan terus menggali supaya hambatan dalam melakukan coaching itu terminimalisir ya Pak ya. Jadi saya harus pintar-pintar nanti dalam memberikan mungkin pertanyaan kepada si coachee supaya si coachee nanti bisa mengeluarkan rencana aksinya dari pengalaman-pengalamannya dia. Bagus sekali Bu. Ibu telah bisa mengidentifikasi dan bisa merencanakan apa yang akan Ibu lakukan dalam coaching ini ya Bu ya. Terus Ibu untuk pelaksanaannya kapan ingin dilakukan coachingnya Bu? Insya Allah ya Pak ya, nanti saya akan melakukan coaching itu kalau tidak ada halangan mungkin besok ya Pak. Saya akan melakukan coaching bersama Pak Denny insya Allah besok. Oh bagus Bu ya. Jadi kalau dapat Ibu simpulkan dalam kegiatan praobservasi ini apa yang Ibu dapat sampaikan setelah percakapan kita tadi ini Bu tentang praobservasi ini Bu? Percakapan tadi yang pertama nanti saya dalam melakukan coaching itu yang pertama akan menghadirkan diri sepenuhnya terhadap si coachee supaya si coachee merasa nyaman, terbuka sehingga nanti dalam rencana aksinya si coachee itu bisa membuatkan rencana dari pengalaman-pengalamannya dia sehingga dia akan bisa sharing kepada saya apa yang akan menjadi solusi rencana terhadap masalah yang dihadapinya mungkin itu ya Pak. Iya Bu.
Bagus sekali Ibu, apa yang telah direncanakan oleh Ibu, apa yang ingin dicapai oleh Ibu. Saya harap kegiatan coaching Ibu yang akan dilaksanakan besok bisa sesuai dengan ekspektasi Ibu, sesuai dengan apa yang diinginkan Ibu, yang Amin. berhasil dengan lancar. Sukses ya Bu. Amin. Amin ya. Nanti kalau saya selesai nih melakukan coaching bersama Pak Denny, nanti hasil videonya saya kirim ke Bapak ya Pak ya. Ya, Nah, pasti saya ditunggu. harap Saya ingin melihat proses Mhm. coaching Ibu sama Pak Denny. Nanti kita akan berbincang lagi dalam kegiatan pasca observasi itu ya Bu ya. Iya betul Pak. Ya. Terima kasih Bapak ya atas Ya, sama-sama waktunya. Ibu. Ya Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima, saya telah melihat video coaching yang dilakukan Ibu dengan Pak Denny.
Bagus sekali Bu, luar biasa kegiatan coaching yang Ibu lakukan, di mana tujuan dalam percakapan yang Ibu kemukakan kepada Pak Denny sudah tersampaikan, kemudian melakukan percakapan, terlihatnya umpan balik dari Pak Denny sebagai coach dan dalam mengutarakan apa yang menjadi hambatannya, dan Ibu juga melakukan menanyakan perencanaan atau pengembangan diri dari Pak Denny sebagai coach agar bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian juga Ibu memberikan komitmen kepada Pak Denny tentang rencana aksi yang ingin diupayakan untuk mengatasi masalah Pak Denny tersebut. Namun kekurangannya mungkin ada sedikit dalam hal identifikasi yang Ibu lakukan. Ibu terlalu mendalam menanyakan apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut kepada Pak Denny. Ibu tidak menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi penyebab atau yang menjadi permasalahan Pak Denny tersebut. Nah, selebihnya Ibu sudah baik, alur ceritanya pun sudah runut, melakukan kegiatan dan diakhiri dengan kesimpulan yang diberikan oleh Ibu kepada Pak Denny. Pak Denny pun bisa memberikan kesimpulan dengan baik setelah dari arahan Ibu Ima ya memberikan coaching kepada Pak Denny. Ibu bisa menuntun pada coach yakni Pak Denny untuk bisa memberikan kesimpulan dan memberikan upaya dari merangsang upaya Pak Denny agar bisa menemukan solusinya dalam melaksanakan. Bu Ima pun sudah bisa menuntun Pak Denny untuk bisa menemukan solusinya, merangsang Pak Denny mengumumkakan solusi yang akan dia lakukan. Nah, selebihnya sudah bagus. Nah, selanjutnya saya ingin tahu juga dari Bu Ima, ketercapaian apa atau indikator apa yang telah Ibu temukan dalam percakapan atau coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Kemudian, apa hal yang menjadi kekurangan Ibu dan apa yang ingin ditingkatkan oleh Ibu Ima dalam melakukan kegiatan coaching-coaching ke depannya. Mungkin seperti Ibu. Nah, selanjutnya Bu, saya ingin tahu juga indikator pencapaian yang telah ditemukan atau dilakukan dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Denny itu apa ya Bu? Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya yang akan Ibu lakukan. Nah, segitu saja Bu ya. Terima kasih sekali Bu atas kegiatan yang telah Ibu lakukan. Sekian dari saya dalam kegiatan observasi yang saya lakukan ini. Semangat terus Bu Ima, semoga lancar ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ijal. Saya tahu nih setelah diobservasi oleh Bapak, saya jadi tahu kekurangan saya. Indikator yang sudah saya capai itu adalah pengembangan diri sepenuhnya. Saya sudah bisa menghadirkan diri sepenuhnya, menjadi pendengar yang aktif untuk terhadap coach saya yaitu Pak Denny, sehingga Pak Denny bisa merasa nyaman, bisa lebih leluasa dia untuk berbicara dan masalah yang dia alami dia bisa cerita ke saya karena mungkin saya hadir sepenuhnya untuk Pak Denny selaku coach ya Pak. Mungkin untuk kedepannya ya Pak ya, saya juga masih banyak kekurangan dari praktik coaching saya bersama Pak Denny. Saya masih belum sepenuhnya menggali banyak dari yang dialami oleh Pak Denny, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya yaitu saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga apa yang tidak terpikirkan oleh Pak Denny, apa yang nantinya yang menjadi solusi Pak Denny sendiri, saya bisa mengarahkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Denny nanti lebih terarah, Pak Denny lebih mengetahui solusi atas apa yang dihadapi oleh dirinya, karena biasanya si coach itu dia tidak menyadari akan solusi padahal ada di dalam dirinya si solusi itu tapi beliau tidak menyadari. Nah, itu mungkin yang harus saya kembangkan yaitu dengan pertanyaan berbobot tersebut, Pak. Saya juga terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijal, kumaha damang Pak Ijal? Alhamdulillah Pak. Damang Bapak. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ijal. Alhamdulillah Bapak. Katanya besok coaching ya? Pak Ijal? Insya Allah Bapak, saya besok ada rencana untuk
coaching. Ini ada Bu Ima yang akan menjadi coach. Iya. Ingin mengumumkan apa yang menjadi permasalahannya. Semoga Iya, besok iya, saya iya. bisa menjadi coach yang baik lah, Pak. Amin, hebatlah, percayalah. Iya. Iya, Pak Ijal. Pak Ijal, persiapannya apa saja nih sebelum melakukan coaching dengan Bu Ima? Persiapannya saya harus lebih mengkondisikan tempat ya Pak, untuk menghadirkan ketenangan agar proses diskusi kami, perbincangan kami bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan oleh coach, terutama coach ya Pak. Mengkondisikan diri juga agar bisa mengendalikan diri, menjadi pendengar yang baik, menjalin komunikasi yang baik, dan menjadi pendengar yang baik, kemudian hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut, Pak. Ya, betul, luar biasa. Intinya itu sesuai dengan alur Tirta ya, sesuai dengan alur Tirta dipersiapkan oleh Pak Ijal. Amin, Luar Pak. biasa, Pak Ya. Ijal. Oke, Pak Ijal, dalam target coaching kali ini, mungkin apa kompetensi yang ingin Pak Ijal tingkatkan gitu? Kompetensi yang paling utama yang saya ingin tingkatkan itu kemitraan ya Pak. Di mana saya kan di sini warga baru di tempat ini. Iya, Banyak iya. belum adaptasi dengan baik dengan para rekan-rekan di sini. Jadi saya ingin menjalin kemitraan dengan baik dengan mereka, menjalin hubungan antara komunikasi dan perilaku dengan mereka. Iya. Jadi Pak Ijal akan lebih ke kemitraan ya, meningkatkan kemitraannya nanti. Iya ya. Pak. Sehingga suasananya mungkin lebih enak ya untuk melakukan coaching nanti ya. Nah Untuk itu melakukan. Pak yang saya ingin tuju dulu Pak. Area pengembangannya Pak Ijal mungkin bisa lebih spesifik Pak Ijal dikemukakan ya, area pengembangan yang akan Pak Ijal lakukan ke coachingnya ke Bu Ima nanti. Seperti apa Pak Ijal? Yang akan saya kembangkan mungkin dalam kegiatan coaching ini saya ingin komunikasi berjalan baik, si coach memiliki keterbukaan untuk menceritakan apa yang jadi permasalahannya, dan saya juga bisa hadir secara penuh, bisa mendengarkan dengan baik, dan setidaknya menuntun coach menemukan solusinya Pak. Luar biasa Pak Ijal, sudah mantap itu apa yang Pak Ijal rencanakan. Terima kasih Pak. Ada strategi khusus enggak nih? Ada strategi khusus enggak nih? Mungkin ada Ya strategi. cukup merelakan dulu pikiran, jadi saya bisa fokus, tidak terbagi, saya bisa fokus dengan coach yang sedang bercerita dengan saya, dan saya juga bisa menuntun sedikitnya ya, menuntun atau menimbulkan gagasan atau solusi yang menjadi permasalahan dari coach itu Pak lah. Strategi khususnya mungkin itu aja lah, relax Pak. Betul. Mantap Pak Ijal ya. Ya, Diawali makasih, dengan Pak. relax, suasana kekeluargaan, nanti akan mengalir ya. Nanti Betul, akan Pak. mengalir Betul sekali, pertanyaan Pak. Yang bagus ya. Iya Pak. Oke Pak Ijal, sukses untuk coachingnya besok. Amin Sama- Pak, amin. Terima kasih Pak ya Pak. Coachingnya sukses. Amin, Nah saya juga Pak. nanti belajar Pak Ijal ya. Video Pak Ijal sama Bu Ima nanti kirim ke saya. Nanti saya Pasti, juga pasti, akan pasti. observasi dan juga belajar banyak dari coaching yang dilakukan Pak Ijal sama Bu Ima nanti. Pasti Pak, siapa? Sukses Pak Ijal, sukses terus. Amin Mantap. Pak. Terima Ya. kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Ijal. Ya, Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam. Pak, dengan Alhamdulillah, Ibu. Sama saya, Ibu dia. Melira. Halo. Tengah ganggu waktu sana. Ini mereka yang sewi ke sekolah. Saya cari ke debat. Aku bisa di dia. Mengapa besok cari Bu? Bapak, Ya, minum. Atau mau gitu? nggak usah Pak, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana lancar di sekolah, Bu? Alhamdulillah, lancar Pak. Gimana? Bu ya. Ya, apa nih Bu? Domen-domenan dari kemarin ke WA. Iya, aduh Bapak maaf nih Pak. Sebenarnya saya tuh malu sih, cuman ya memberanikan diri saja. Saya menghubungi Bapak, terus kebetulan Bapak juga sedang ada waktu senggang, saya mampir ke sini. Saya ini sebenarnya lagi galau nih Pak. Ada yang ingin diceritain ke Bapak. Gimana Pak? Oh, besok silakan kalau bisa saya bantu, saya bisa bantu saya. Sok mau cerita apa? Jadi gini Pak, saya kan punya kandung guru nih kelas 3. Awal Maret kemarin, beliau melahirkan, jadi cuti hamil nih. Kebetulan lagi kepala sekolah saya itu pensiun. Iya. Pensiun. Sekarang lagi dijabat sama PLT. Dijabat sama PLT. Nah PLT-nya ini, ya Ibu Ati ini lagi sibuk nih di sekolah pertamanya. Sekolah induknya lagi sibuk akreditasi. Jadi sampai tanggal sekarang itu ke sekolah itu baru 2 kali. Udah itu belum sempat lihat kondisi sekolah ini. Nah saya
nggak bisa tuh membiarkan kelas 3 itu terbengkalai. Jadi hampir setiap hari tuh saya harus nyimpal kelas 3 Pak. Jadi ibu tuh punya double job ya berarti di sekolah. Tuh. Selain ibu di kelas, kita kan kelas 6 ya bu, kelas 6. Jadi ibu tuh double job ya di sekolah tuh. Selain jadi ibu kelas 6, ibu harus nimpal di kelas 3. Iya Pak, betul. Jadi bukannya saya enggak ini ya Pak, bukannya saya hitung-hitungan, bukannya saya enggak ridho, karena anak kelas 3 itu anak saya juga, cuman kan gimana ya, nggak maksimal gitu Pak ya. Betul. Pasti ya tunggu alay apabila seperti kondisinya seperti itu, tugas pokok ibu Ima pasti akan terpecah, fokus pun akan terpecah ya. Ibu Ima pasti akan terbagi fokus, mungkin harus menimpal kelas yang bukan kelasnya Bu Ima. Terus bagaimana Bu Ima, pernah apa yang pernah diupayakan sama Bu Ima untuk melakukan dalam situasi kayak seperti ini? Pernah sih Pak ya, saya tuh punya bestie lah, bisa dikatakan bestie guru kelas 1, Ya. Bu Epa. Saya pernah cerita nih, Bu Epa gimana ya, saya tuh jadi nggak maksimal ngajarnya. Sedangkan anak kelas 3 itu kan nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dikasih tugas, bisa ditinggalkan. Tuh, kelas juga harus ada yang harus mendampingi. terus didampingin, beda sama kelas atas gitu ya. Nah, Bu Eva kasih solusi, ya udah Bu Ima, karena Bu Ima kan kelasnya jauh, nanti sekali-sekali sama saya. Nah, waktu itu pas Bu Eva ngelakuinnya, terus saya lihat, saya amati, Bu Eva mau ke kelas 3, anak-anaknya kelas 1 pada ngikutin Pasti kelas gurunya. 1 Iya kan luar gitu Pak. Iya, Jadi nggak efektif juga. Betul, pasti Bu. Gimana ya Bu? Iya. Terus Bu Eva punya rencana apa nih untuk mengatasi? Bu Eva. Oh seperti itu Bu ya. Cukup pasti cukup melelahkan juga Bu ya kalau seperti itu. Kita juga harus bergantung pada rekan-rekan ibu, tapi rekan ibu juga punya kewajiban yang sama, sama-sama menjadi tugas yang lain. Terus ada rencana lain nggak? Atasi situasi. Enggak sih, mungkin ya Pak ya. Saya sih punya Pak, guru senior ada satu. Mungkin nanti saya coba ngobrol nih. Saya juga sebenarnya pengen nih membagi tugas karena saya susah ngobrol sama kepala karena beliau jarang ke sekolah ya, karena kesibukannya. Tapi kalau saya ngobrol langsung ke guru yang lain, takutnya saya menggurui. Ya kan, kita kan sesama kan. Maunya saya tuh ada dari atasan gitu. Tapi saya nyoba nih mau ngobrol sama guru senior untuk menggerakkan guru lain. Tapi kalau tidak gimana ya Pak? Kalau masih belum bisa gimana ya? Perlu daya dukung yang lain berarti Bu. Tak cukup ibu sendiri yang bisa menjadi seperti ini. Sedangkan itu di sekolah, pemimpin ibu sedang seorang PLT yang notabene bukan ibu di sana, dan ditambah lagi PLT ibu juga sedang ada kesibukan di sekolah induknya. Ibu harus mengupayakan lagi, mencari dukungan lagi agar situasi yang ibu hadapi ini ada solusinya. Sudah terpikirkan oleh ibu apa yang ingin sekali ibu lakukan lagi dengan upaya-upaya ibu? Apa ya Pak ya? Mungkin karena masalah ini nggak bisa dinanti-nanti ya Pak ya. Soalnya anak kelas 3 nanti tidak mendapatkan haknya belajar ya dengan maksimal. Apalagi kalau gurunya nggak fokus di satu kelas, jadi kehadiran anak pun berimbas gitu ya. Pasti Bu. Paling mungkin ya besok nih hari Selasa ada acara siraman sama unggahan nih. Mungkin insya Allah karena di grup ibu juga insya Allah akan hadir, ibu PLT. Nah mungkin kesempatan ini akan saya gunakan untuk ngobrol-ngobrol mungkin ke ibu kepala, curhat masalah ini karena dari awal beliau kesini saya belum sempet nih. Mungkin ya Pak ya? Iya. Iya mungkin. Ya Bu, bagus sekali itu ya Bu. Si ibu kepala itu juga harus tahu situasi yang terjadi di sekolahnya, walaupun itu sebagai PLT, tapi dia mempunyai komitmen dan tanggung jawab di sekolah tersebut. Sekolah ibu kan, dia harus mendengar apa yang menjadi keluhan guru-gurunya di sana, yang menjadi kekurangan sekolah itu. Semoga dengan apa yang ingin diupayakan ibu ya, melalui acara siraman atau acara kumpul bersama guru-guru dan PLT tersebut, ada ide-ide atau ada instruksi-instruksi dari ibu PLT atau dari guru-guru yang lain yang bisa memecahkan apa yang menjadi permasalahan ibu ya, untuk anak-anak kelas tiru yang dulunya belum bisa cuti melahirkan. Bu sudah bagus sekali apa yang menjadi upaya ibu ya depannya. Nah kan mau diadain kegiatan kumpul bersama ya Bu, kapan nih rencananya? Besok insya Allah kita ada munggahan ya sama musokoh sekalian musokoh kan mau Ramadan. Iya. Otomatis insya Allah ibu pasti menyempatkan hadir. Iya. Nanti saya ngobrol deh. Mudah-mudahan
dengan saya ngobrol tuh ibu kepala bisa mendelegasikan Nah, mungkin ya. ataupun mengangkat guru baru di luar sekedar untuk mengganti saja teman yang cuti bisa yang mungkin ya Bu. Nah itu kan kebijakan dari kepala sekolah apabila sudah didiskusikan dengan baik menurut Ibu sudah ada solusinya. Nah selain itu Ibu punya rencana lain nggak? Hmm, rencananya ya tadi selain ngobrol ke ibu, saya pengennya tuh masih ide nih ke ibu kepala, gimana Bu ya kalau misalnya ibu kepala tuh saya ngomong kayak gini, Bu kan di sekolah kita tuh punya guru mata pelajaran. Ini misalnya Pak kalau guru mata pelajaran agama nih masuk ke kelas 1 misalnya. Nah guru kelas 1 itu kan otomatis dia free nih. Iya, Ada jam kosong. Iya betul. Maunya saya tuh kalau jam kosong itu si guru kelas itu masuk di kelas 3. Begitupun nanti kelas 2 kan otomatis setiap minggu maunya saya nih. Jadi setiap minggu kita punya tanggung jawab 1 kali, jadi adil gitu loh Pak. Oh, betul sekali Bu, bagus sekali Bu. Itu gagasan yang cukup menarik dan cukup bisa dilakukan juga Bu. Ada kesepakatan antara guru mapel ya Bu dan guru-guru kelas yang lain memanfaatkan jam kosong untuk bisa mengisi kelas 3 yang tidak ada gurunya ya Bu. Ya Bu, bagus sekali Bu ya. Alhamdulillah Bu, Ibu bisa diceritain ini. Saya juga punya pengalaman baru dari cerita Ibu. Yang dapat saya Ibu simpulkan apa tuh dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah ya mungkin dari cerita yang tadinya saya galau nih, jadi mungkin saya mulai punya keberanian nih. Mungkin yang pertama nanti saya mulai ngajak dulu guru senior mungkin ya, Iya, iya. karena guru senior untuk menggerakkan guru yang lainnya. Itu kalau ibu kepala tidak bisa hadir, masih sibuk nih, saya ngobrol nih sama guru senior. Tapi kalau ibu kepalanya hadir, ada di sekolah, saya akan berbicara masalah yang saat ini sekolah kita hadapi. Dan tadi ide-ide saya untuk mendelegasikan semua guru untuk semuanya bertanggung jawab memberikan bimbingan ke kelas 3 itu Pak. Ya Bu ya, semoga apa yang direncanakan yang diupayakan Ibu itu berjalan dengan baik, hasilnya maksimal dan bisa tercapai sesuai target Ibu ya Bu. Saya cuma bisa mendoakan. Setelah mendengarkan cerita Ibu, saya juga mendapat inspirasi. Alhamdulillah Ibu juga ya sedikitnya terbuka untuk bisa menemukan solusinya Ibu ya. Alhamdulillah Bu ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama dalam perbincangan ini kita sama-sama belajar Ibu ya. Jadi ada lagi Bu yang mau diceritakan lagi permasalahan, silakan loh Bu. Saya masih free nih untuk lagi. Alhamdulillah kayaknya saya udah dapat pencerahan nih dari Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan tadi kita obrolin tadi bisa saya lakukan dan nanti hasilnya saya nanti ceritain lagi deh sama Bapak Ya, gimana pasti Bu, saya tunggu hasilnya. Bu, hasilnya bagaimana. Saya sangat ingin tahu sekali tuh apa hasilnya setelah Ibu berdiskusi, ngobrol dengan Ibu PLT-nya, terus kemudian hasilnya seperti apa. Saya sangat menunggu apanya dari Ibu ya. Ya Bu ya, terima kasih atas ininya Bu. Saya Pak ya terima kasih nih udah mau dengerin curhatan saya. Iya, juga sama-sama, udah- Ibu. Mohon maaf nih Pak ya udah mengganggu waktunya. Tidak apa Ibu, silakan Ibu selagi saya senggang insya Allah Bu. Terus sampai udah asar nih. Iya silakan itu Bu. Ya. Kita makan-makan dulu aja Bu. Makasih Pak. Ini bentar lagi saya mau hujan nih mau pulang ya Pak. Iya ya. tuh Ibu, silakan atau Ibu Makasih ya, ya. Pak. Mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ijal. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, cerah nih. Udah beres coachingnya Pak Ijal? Alhamdulillah Pak, udah Acaranya plong sukses Pak. ya. Alhamdulillah Bapak. Berkat arahan Bapak kemarin, briefing dari Alhamdulillah, Bapak, alhamdulillah iya. Pak. Semua sesuai apa yang telah direncanakan Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak menurut Bapak Pak tanggapannya Pak nanti ya? Saya minta tanggapan dari siap, Bapak siap, nanti apa Pak yang Saya juga kurang dan apa sudah- yang juga harus ditingkatkan dari saya mungkin Pak gitulah. Siap. Saya sudah menyimak video Pak Ijal tadi. Oh gitu Bagus Pak. lah, Alhamdulillah tuh Pak. Secara umum sudah berjalan dengan baik Pak Ijal ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Ijal, refleksi aja sedikit nih. Baik Pak, Menurut Pak siap-siap. Rijal, kompetisi yang sudah berjalan dengan baik itu seperti apa? Dari proses yang kemarin sudah dilakukan. Iya Pak, kan sebelumnya saya juga sampaikan kepada Bapak yang ingin saya kembangkan yaitu kemitraan ya Pak. Alhamdulillah juga kemarin menjalin kemitraan secara waktu coaching, menjalin kemitraan secara baik juga. Sebelumnya juga sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Bu Ima. Sedikitnya Iya. juga dalam perbincangan kemarin saya sama Bu Ima itu saya juga sudah menghadirkan raga saya, menghadirkan fokus saya secara penuh dalam kegiatan perbincangan kemarin. Kemudian juga saya sedikitnya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menuntun Bu Ima dalam menemukan solusinya.
Nah, Pak, mungkin seperti itu hasil refleksi Baik. kemarin saya, Pak. Iya, bagus. Iya. Cuma saya juga saksikan di video seperti itu Pak Ijal ya. Pada Iya. dasarnya yang Pak Ijal katakan kemitraannya sudah berjalan dengan baik, rasa kekeluarganya sudah terjadi. Chemistry-nya dapat lah. Ya, chemistry-nya dapat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, makasih, Pak. Juga pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ijal kemukakan juga sudah bagus itu ya, cukup berbobot untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada Bu Ima, sehingga Bu Ima mau menceritakan dan mengeksplorasi permasalahannya tadi. Oke, tapi mungkin ada nggak Pak Ijal yang dirasa masih kurang nih, apa yang ditingkatkan dari proses coaching kemarin? Banyak, Pak, sebenarnya mah, Pak. Tapi yang saya ingin sekali tingkatkan, kompetensi yang saya ingin kembangkan ya ini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Terkadang saya masih agak kurang ya dalam menata perkataan dan ucapan, masih selalu terbawa-bawa bahasa daerah, jadi kurang serak aja Pak ya, kurang mengurangi bobot kualitas pertanyaan saya apabila saya harus mencampurkan pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa daerah seperti itu mungkin Pak. Ya, Kalau utama- kita orang Sunda susah Pak Ijal ya. Nah, Jadi itu, selalu Pak. aksinya terbawa. Iya pasti Aksinya itu terbawa. Pak. Jadi Tapi itu kayaknya nggak mengurangi ya, mudah-mudahan sih ya. Nggak Iya sih, Om. mengurangi kualitas pertanyaan gitu ya. nah Karena gitu Pak. kalau kita kan Pak. satu daerah, jadi ya memahami lah pada paham tentang apa yang diucapkan. Nah itu Pak. Oke, Betul Pak. mungkin apa kompetensi yang ingin Pak Ijal tingkatkan tadi sudah jawab juga ya, sebenarnya sudah dijawab tadi ya. Iya. Ya, selain kemitraan dari Pak Ijal juga ingin meningkatkan di Memberikan pertanyaan yang pertanyaan berbobot. ya, di Betul pertanyaan Pak. berbobot dan Betul juga betul di betul. kehadiran penuh ya, tadi sudah dijawab ya, luar Iya biasa. betul Pak. Jadi sebenarnya itu include ya Pak Ijal ya, nggak bisa dipisahkan ya. Betul sekali Bapak. Ketika saya jadi coach juga ya seperti itu juga sama ya. Jadi Pastinya, antara Pak. ketiga faktor tersebut nggak bisa dipisahkan, memang harus Betul, include betul. gitu dalam proses coaching itu seperti itu. Betul sekali Pak. Oke, betul Pak Ijal. Selamat Pak Ijal. Tapi mari kita Alhamdulillah, buat Pak. refleksi bersama. Kita buat refleksi bersama. Siap, Tadi baik, Pak. setelah saya mengamati, tapi mohon maaf nih ya. Gak apa-apa kan ini untuk perbaikan kita. Gak apa-apa semua ya. Pak, justru itu yang saya harapkan dari kegiatan ini Pak. Betul. Silakan Pak. Setelah saya mengamati video coaching Pak Ijal dengan Bu Ima dan saya mencatat beberapa hal, jadi secara global proses coaching tersebut sudah berjalan sesuai dengan alur cerita, ya, di mana Pak Ijal sudah menetapkan tujuan, ada identifikasi permasalahan, ya, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab itu sudah ada. Gitu. Cuma sedikit yang saya catat kemarin ketika video coaching Pak Ijal, mungkin Pak Ijal keceplosan ya, Pak Ijal ada memberikan suatu solusi itu. Iya Pak. Saking terlalu seriusnya mungkin saya Pak ya, terlalu fokusnya. Tadinya ingin Betul. ingin menuntun si Koci Bu Ima itu Iya. agar bisa mengungkapkan solusi. Malah saya yang memberikan solusi. Memberikan ya, Pak. solusi, Iya, betul. iya Pak, ada kekhilafan lah kemarin sedikit Pak. Betul, Gitu betul. Pak. Kita terjebak di sana biasanya betul. Iya betul Jadi betul kita Pak. masih sukar ya membedakan antara coaching dengan konseling ya. Nah betul itu Suka-suka, Pak. ya, betul. Iya. Masih ingin aja ini tim mulut Betul. Pak berbicara itu tuh. Aduh. Sebenarnya sama Mbak Jal, sama saya juga suka terjebak seperti itu. Iya Tapi Bapak. paling tidak positifnya Pak Jal sudah tidak menjas ya. Tidak menjas kepada si Koci. Jadi Pak Iya. Jal sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mengarahkan dengan baik dan bagaimana perasaannya setelah coaching nih? Setelah coaching, alhamdulillah Pak ya, saya merasa plong, lega, rileks juga. Ditambah lagi saya di observer oleh Bapak yang sebelumnya di briefing dalam pra observasi. Kemudian sekarang saya dikasih arahan kembali dan refleksi kembali dengan Bapak. Alhamdulillah Pak, semuanya terasa plong aja Pak setelah Iya. melakukan coaching dan diobservasi oleh Bapak seperti ini Pak. Oke. Baguslah, terima kasih Pak Jal. Sukses terus untuk kita semua Amin, ya. amin Pak, amin. Terutama Terima untuk kasih ya Pak. Ijal, dengan untuk Bu Ima juga nanti sebagai coach, sukses terus, mudah-mudahan kita terus berlatih ya. Siap Pak. Kita akan terus berlatih untuk menjadi seorang coach profesional lah. Insya Allah Siap, nanti Pak. ya. Baik, terima kasih Pak Jal. Sama-sama Waktunya, Pak, terima makasih kasih, banget ya. Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Jal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Ima masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Pak Den. Pak Rijal. Sehat, Pak Den? Damang Pak Rijal. Alhamdulillah. Sesabi sepang ya kemana ya? Ayo, Pak Den. Iya, Setuju nyalse? nyase. Alhamdulillah. Gak ada kegiatan ya, Pak? Nah, kebetulan lagi nyase. Sok atuh, duduk.
Ini maaf ya Pak Den, ngeganggu waktunya Pak Den. Aduh, Iya, nggak apa-apa. Sob. mumpung lagi santai nih, mau ngobrol-ngobrol aja sama Pak Den ini. Oh, iya tuh, bagus lah. Saya juga udah lama nih nggak ngobrol sama Pak Rijal, kangen. Kencang, ya sekaligus lah konsultasi juga sama Pak Denny juga ini. Boleh, Pak Rijal dengan senang hati Pak Rijal. Boleh. Pak Denny gini, Pak Denny saya teh ketika masuk kedatangan ke sini nemui Pak Denny. Sebelumnya kan saya nge-WA ya ke Pak Denny. Iya. Kalau ada waktu saya mau main. Nah ini Iya, mohon atuh. yang dari tujuan saya tuh mau cerita keadaan saya di sekolah. Ya. Ada sesuatu lah, ada masalah saya dengan seorang guru di sana. Ngobrol-ngobrol, ceritain Pak Rijal. Ini Ada dah apa nih? berawal dari murid. Namanya Fajar, dia tuh kelas 6. Si murid ini tuh anak guru, anak Bu Eis. Satu sekolah dengan saya. Iya. Nah, si Fajar kelakuannya tuh dulu tidak mencerminkan anak guru lah. Tidak terpuji peringainya. Banyak membangkang kalau diajarin, banyak membawa pengaruh buruk ke teman-temannya juga. Iya. Jadi saya juga sebagai guru di sana juga canggung untuk menasihati Fajar karena ada ibunya di sana. Kan apa satu kejadian ya Pak, rekan saya wali kelasnya Fajar pernah menasihati Fajar, menegur Fajar, Iya. tapi si ibunya tidak menerima, sehingga si ibu tuh sama rekan saya yang menegur itu, jadi situasinya sekarang tuh gimana ya, jadi seperti baut-baut lah Pak. Iya. Jadi jelek lah, jadi tidak kondusif lah untuk itu. Nah, saya juga gak mau seperti itu. Bisa juga gak mau membiarkan Fajar seperti Iya. itu, sifatnya seperti itu lah gitu Pak. Jadi ada anak yang ya relatif nakal lah itu. Iya. Dan dia itu anak guru gitu. Iya, Dan betul. ketika kita tegur, ibunya tidak menerima. Nah seperti itu. Mengapa bisa? Nah, harus bisa gitu Rijal. Mengapa bisa begitu gitu? Jadi gini mungkin ya penyebabnya Mak, karena dia itu anak guru. Dan saya tahu saya juga di rumahnya itu dia tuh diperlakukan sangat dimanja lah, dimenak-menak, segala keinginan, segala kemauan dia selalu dituruti sama ibunya itu. Jadi saat di sekolah pun dia tuh merasa punya backing atau perlindungan buat sesukanya. Tidak sehat sekali ya, tidak Betul sehat. sekali Pak, jadi mengganggu kepada saya juga, kepada pada rekan-rekan guru yang lain, pada teman-teman yang malahan suka dibully, teman-teman di sekolahnya juga. Saya menegur sedikit-sedikit, dia mengadu pada ibunya, sehingga ibunya juga agak beda pada saya. Nah, Iya. itu yang jadi polemik saya Pak. Jadi kasusnya seperti itu ya. Iya, dia terlalu dimanja, penyebabnya apa Pak? Padahal- Sampai di sekolah. Banyak sih anak guru tapi tidak berperilaku seperti itu. Iya sih Pak, banyak di sekolah juga ada Iya. 3 orang anak guru, tapi ini yang paling istimewa, yang ya? paling susah lah, Istimewa beda. paling di ini. Iya. Itu Ya ini tantangan lah buat Pak Rijal. betul Pak. Tantangan Pak Rijal. Ya jangan putus asa Pak Rijal. Pasti Pak, saya ingin Tetap semangat, tetap menjalankan fungsi kita sebagai guru kan. pasti. Oke. Kira-kira rencananya seperti apa ke depan menghadapi anak seperti itu? Apa yang sudah Pak Rijal lakukan? Seperti apa? Sebelumnya saya pernah mengupayain ya Pak, pernah berencana. Saya dan rekan saya menghubungi kepala sekolah untuk mengadukan hal ini. Pernah sih, rekan saya juga mengadu langsung kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah pun sama, takut sama si Bu Is itu Pak. Tidak enak hati ya. Tidak enak ya? hati. Tidak enak hati ya. Bu Is itu selain guru di sana, suaminya juga pengawas binaan sekolah kami. Jadi itu yang membuat sungkan dan takutnya kepala sekolah saya untuk menegur Bu Is itu untuk bisa membina anaknya. Padahal secara kedinasan harusnya tidak boleh seperti itu. Iya Pak, secara profesional sudah ada saja, ya. porsinya kan, seperti itu ya Pak. Tapi ini tidak bisa menempatkan si Bapak Kepala Sekolah juga. Jadi situasi di sekolah juga nggak kondusif Pak. Kalau menyangkut hal-hal Iya. tentang masalah si Fajar ini Pak, si anak guru ini Pak. Nah, itu terus yang mau saya upayakan gini Pak, ada. Saya ingin meminta tolong kepada salah satu guru di luar sekolah saya, namanya itu Bu Aan. Katanya Bu Aan itu teman dekatnya si Bu Is. Iya, Jadi iya. Fajar itu teman dekat, dan Bu Aan itu juga cukup disegani dan dihormati oleh Bu Is. Nah, jadi saya mau minta tolong kepada Bu Aan sebagai penyambung lidah saya lah, untuk bisa mendekati Bu Is, memberikan pengarahan kepada Bu Is bahwa kelakuan anaknya di sekolah itu sudah cukup keterlaluan gitu. Supaya Bu Is itu bisa sadar akan tingkah laku anaknya di sekolah dan bisa mematahkan lah, atau bisa memperingati ya, memperingati Fajar di sekolah agar guru-gurunya juga di sekolah juga bisa ikut membina Fajar di sekolah gitu. Nah, itu upaya saya yang ingin saya lakukan. Tapi Pak Rijal sudah mencoba belum ke Bu Is untuk mencoba melakukan pendekatan secara emosional, mungkin ngobrol-ngobrol dengan Bu Is? Karena sebelumnya pernah ada guru yang melakukan itu ya, ngobrol-ngobrol langsung, malahan
dengan kata-kata yang halus dengan Bu Uis itu. Tapi Bu Uisnya seakan tidak menerima juga ya, karena merasa tersinggung anaknya ditegur oleh si guru tersebut. Jadi saya juga akan agak takut Pak, jadi sungkan Pak, takutnya juga Senior, ada konflik ya, ada senior orangnya. senior Pak, senior, suaminya pengawas ya, saya sebagai orang baru di sekolah itu pun jadi agak sungkan di sana Pak, seperti itu. Ribet juga ya, Bajal. Ribet Iya, juga. Tapi Pak. lah, pasti ada solusi. Jadi langkah Pak Jal untuk mendatangi Bu Aan Ya, dan menjadi penyambung lidah itu sudah langkah yang bagus, sudah langkah yang tepat. iya Pak, insya Allah Pak. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi. Iya. Dan dalam hal ini Pak Jal juga butuh dukungan. Betul, Masih Pak. butuh dukungan. Pak Ijal, kira-kira siapa saja yang bisa dihubungi selain Bu Aan untuk membantu Pak Ijal? Ya, mungkin upaya untuk memanggil Bu Aan, meminta tolong Bu Aan itu memang cara yang paling utama bagi saya. Nanti saya juga hasil dari obrolan Bu Aan dengan Bu Uis, apabila ada sinyal positif, mungkin saya akan teruskan mengundang rekan-rekan guru untuk berkumpul bersama di sekolah, sekedar makan-makan sekaligus dengan Bu Uisnya juga ya Pak. Kemudian mengundang juga Bu Aan sebagai mediator kami guru-guru dengan Bu Uis. Dalam acara suasana yang hangat, makan-makan, setelah makan-makan kita obrol-obrol santai yang menjurus pada tingkah perilaku Pajar itu, yang menjurus pada permasalahan saya itu tentang Pajar itu. Dan semoga Pak dalam suasana hangat seperti itu bisa terciptakan suasana yang bisa suasana positif yang akhirnya meluluhkan Bu Uis, mengerti dengan kondisi dan keadaan apa yang anaknya lakukan di sekolah, sehingga Bu Uis juga ikut bertanggung jawab untuk mendidiknya, khususnya di rumah ya, di sekolah juga bisa bersama-sama dengan kami para guru-guru untuk membina anak Pajar ini. Pak Bu Uis juga pasti paham kan ya Pak Ijal? Pasti paham, harusnya paham. Insya Allah paham. Tentang tugas dan peran seorang guru bahwa bukan cuma memberikan pelajaran tapi pendidikan, apalagi kepada anak sendiri gitu sekali. Ya mudah-mudahan langkah Pak Ijal tadi adalah langkah yang sangat positif untuk bisa menghubungi Bu Aan dan dijadikan sebagai mediator antara guru-guru dengan Bu Uis tadi. Siapa Pak? Mungkin itu dengan pendekatan tadi seperti Pak Ijal katakan dengan pendekatan emosional. Iya. Kapan kira-kira Pak Ijal akan menghubungi Bu Aan untuk ini? Mungkin besok lah saya akan coba menghubungi Bu Aan dulu. Sekarang saya akan coba cek dulu mungkin ya Bu Aan ada waktu atau tidak, karena melalui pesan singkat atau telepon agak kurang sopan lah untuk memberitakan ini. Paling kalau sekarang ada Bu Aan jadwal, ada waktu, saya besok akan menemui Bu Aan untuk membicarakan tentang permasalahan saya, membantu untuk bisa membantu saya menangani saya dengan ibunya Pajar ini. Itu mungkin secepatnya saya akan menghubungi Bu Aan. Kemudian kalau ada sinyal positif dari Bu Aan, secepatnya juga pula saya akan mengumpulkan rekan-rekan kami di sekolah untuk melakukan makan-makan bersama itu beserta mengundang Bu Aan. Langkah yang bagus lah. Memang dalam hal seperti ini Pak Ijal betul pendekatannya bukan cuma formal ya, tapi lebih ke emosional. Betul sekali Pak. Lebih ke emosional. Dan itu sudah ya langkah-langkah Pak Ijal akan lakukan itu sudah langkah-langkah yang bagus. Ya mudah-mudahan berhasil Pak Ijal. Amin Pak Pidoana. Amin Pak Ijal, mudah-mudahan. Tapi lancar, Pak. selain itu juga mungkin kita juga ada solusi yang lebih tepat untuk ikut mendoakan lah Pak Ijal ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Segini juga Bapak mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya merasa lega. Apa yang menjadi anak saya kalau bercerita dengan guru-guru yang lain juga tidak ada jalan keluarnya, karena mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau sama Pak ini mungkin alhamdulillah sekarang saya merasa lega, merasa dimediasi sama Bapak, apa yang menjadi permasalahan setelah pembicaraan ini bisa menemukan solusi untuk saya. Pak Ijal luar biasa sudah menemukan solusi sendiri Pak Ijal. Insya Allah lah. Sudah menemukan solusi sendiri dan itu mudah-mudahan jalan-jalan keluar yang terbaik. Amin, Saya ikut amin, mendoakan Pak Ijal. Amin, Pak. Ikut mendoakan untuk mudahan Terima kasih, Pak. apa yang Pak Ijal lakukan itu bisa berhasil, dan saya juga ikut mensupport Pak Ijal. Jangan Terima menyerah kasih. Pak Ijal. Siap, Jangan Pak. menyerah ya. Terima kasih Apa yang Pak Ijal banyak, lakukan Pak. adalah Hatur untuk nuhun, kebaikan hatur kita semua. nuhun. Bapak Siap, telah Pak Ijal. mau menyuangkan waktu, mau mendengarkan cerita dan menengahi saya dan sedikitnya menginspirasi saya untuk menemukan solusinya Pak ya. Terima kasih Bang Bapak. Sama-sama Pak Ijal. Hatur Maaf nuhun. nih sekali lagi mengganggu waktunya yang sedang Nah, santai. kita mau kopi dulu lah, santai. Siap Nanti kita Pak. kopi lah. Oke santai ya. Pak. Iya. Siap Pak. Siap. Nah, sekarang mungkin